Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman yang saya cintai, sesi kali ini saya akan menjelaskan tentang meniru Nabi dan para wali. Tema ini saya ambil karena banyak hal menarik di dalamnya. Kita tahu otak manusia itu dia akan lebih mudah melakukan sesuatu kalau ada contohnya. Dalam bahasa lain, kalau dia meniru. Karena itu, jalan spiritual dalam tradisi tasawuf itu lebih banyak pada peniruan. Meniru Nabi, meniru para wali, meniru mursyid, dan seterusnya. Teman-teman yang saya cintai. Proses peniruan ini mungkin saja awalnya memang tidak menyangkut hal-hal yang sifatnya substansi, yang bersifat esensial, tapi hanya meniru yang sifatnya fisik. Kalau kita ingat ada sabda Rasul yang mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku sholat. Itu artinya kita diperintahkan oleh Nabi untuk meniru sholatnya Nabi. Meniru secara fisik. Karena kalau secara substansi tentu saja orang kayak kita pada umumnya tidak ada yang sanggup. Bagaimana intensitas, bagaimana kedalaman diri, hati dan jiwa Rasulullah Muhammad SAW ketika melaksanakan salat. Karena itu perintahnya bukan shollu kama usolli, sholatlah sebagaimana aku sholat. Kalau perintahnya itu sholatlah sebagaimana aku sholat, pasti umatnya tidak ada yang sanggup. Teman-teman yang saya cintai. Jadi proses peniruan kepada perilaku, kepada ucapan, kepada perbuatan orang-orang yang kita percayai sebagai orang baik, apalagi dia misalnya Nabi dan para wali, itu sangat baik dan itu tangga pertama untuk menjadikan diri kita juga menjadi orang yang baik. Teman-teman yang saya cintai, Rabi'ah Adawiyah, seorang sufi perempuan pernah berkata, "Ya Allah, jadikanlah peniruanku menjadi nyata." Nah, di sini artinya para sufi, karena kita kenal Rabi'ah Adawiyah juga seorang sufi perempuan besar pada zamannya, awalnya juga melakukan proses peniruan. Kalau kita misalnya datang ke komunitas tasawuf, di situ ada seorang mursyid yang mengajarkan tata cara kita berzikir, tata cara kita bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu terkadang penjelasan-penjelasan dari seorang mursyid tidak cukup untuk bisa kita pahami. Setelah salat beliau zikirnya ada yang bersifat keras, ada yang bersifat di dalam hati. Dan kita diminta seluruhnya untuk mengikutinya saja. Untuk menirunya saja. Karena soal-soal yang bersifat psikologis dan apalagi soal-soal spiritualitas, soal hakikat, sebagian besar memang tidak bisa dijelaskan. Tapi dia bisa dirasakan bagi orang-orang yang telah melakukannya. Teman-teman yang saya cintai. Jadi meniru perilaku Nabi dan para wali dan orang-orang yang kita percayai sebagai orang yang memiliki integritas yang tinggi terhadap nilai-nilai kebenaran dan spiritualitas adalah sangat baik, adalah sangat dianjurkan. Karena kalau kita sudah meniru semua perilaku-perilaku tersebut, dari mulai cara sholatnya, cara berzikirnya, cara diamnya dan seterusnya, nanti pada gilirannya kita akan merasakan substansi dari apa yang kita lakukan. Karena hikmah, substansi akan diperoleh bagi orang-orang yang mengamalkan pengetahuannya, yang mengamalkan kebaikan-kebaikannya. Karena itu kebijaksanaan itu tidak akan muncul bagi seseorang yang hanya berhenti pada pengetahuan tanpa pengamalan. Nah, kita sebagian besar orang hampir seluruhnya sudah mengetahui bahwa kebaikan-kebaikan yang akan muncul kalau kita melaksanakan perintah-perintah Allah
dan keburukan-keburukan akan muncul kalau kita melaksanakan larangan-larangan Allah secara pengetahuan. Kita sudah mengetahuinya. Tetapi tahap berikutnya, apakah semua orang yang mengetahui tersebut mengamalkan sesuai dengan pengetahuannya? Sebagian besar orang ketika dia melakukan kesalahan bukan karena tidak tahu bahwa itu salah. Juga sebagian besar orang ketika meninggalkan kebenaran bukan karena tidak tahu bahwa itu kebenaran. Karena secara pengetahuan sudah firm yang salah yang benar. Tapi sebagian besar orang melakukan kesalahan karena ada egonya di dalam dirinya. Karena ada bisikan kuat sehingga dia melakukan rasionalisasi agar dia merasa benar melakukan kesalahan. Dan proses peniruan itu kita akan sampai kepada makna yang tadi saya jelaskan. Misalnya kenapa Nabi melakukan sholat seperti itu. Kenapa Nabi lebih banyak diam kalau ada orang banyak bicara. Kenapa Nabi sangat menghormati siapapun yang datang kepada beliau. Itu semua pelaksanaan dari pengetahuan-pengetahuan yang Nabi sudah mengetahuinya dan Nabi kemudian mengamalkannya. Maka ada istilah dalam bahasa Arab, al-ilmu imamul amal. Ilmu itu adalah pemimpin dari perbuatan kita. Banyak orang kebalikannya juga. Dia melakukan sesuatu di luar pengetahuannya. Pengetahuannya A, tapi dia melakukannya B. Karena itu musibah, bencana, terundang ketika kita melakukan sesuatu tidak sesuai dengan pengetahuan kita. Banjir di mana-mana, longsor di mana-mana, iklim sudah tidak bisa lagi diketahui. Karena apa? Karena sebagian besar orang melakukan pembangunan, melakukan pengurugan, melakukan reklamasi di pantai-pantai, di laut-laut yang ada di Indonesia, terkadang tidak lagi sesuai dengan pengetahuan yang mereka ketahui. Karena itu musibah tadi itu terundang. Karena sebagian besar perbuatan-perbuatan banyak orang tidak berdasarkan ilmunya. Teman-teman yang saya cintai, kalau kita berkaca kepada Nabi dan para wali, mereka berpendapat lebih baik memiliki sedikit ilmu tapi diamalkan. Daripada memiliki banyak ilmu tidak diamalkan. Karena Nabi pernah bersabda bahwa orang-orang yang memiliki banyak ilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya, maka dia nanti di akhirat menjadi pemimpin memasuki neraka. Demikian juga orang yang banyak bicara kebenaran dan kebaikan, tetapi perilaku dan perbuatannya tidak sesuai dengan apa yang dikatakan. Al-Quran mengatakan orang tersebut dosa besar. Karena dia telah melakukan sesuatu yang tidak dikatakannya. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dosa besar bagi orang-orang yang mengatakan satu kebenaran tapi dia tidak melakukan apa yang dikatakannya. Teman-teman yang saya cintai, proses peniruan di dalam dunia pendidikan itu juga menjadi penting. Karena itu ada istilah uswah hasanah, teladan yang baik. Untuk menjadikan anak cepat berperilaku baik, maka anak harus bisa menyaksikan contoh-contoh dari orang-orang dewasa yang ada di sekitarnya yang menunjukkan perilaku baik supaya anak mudah mencontoh. Mencontoh, meniru adalah awal yang baik. Tapi hati-hati, yang kita contoh, yang kita tiru adalah perilaku-perilaku yang terpuji yang datang dari orang-orang yang memiliki integritas yang tinggi. Teman-teman yang saya cintai, saya akhir sampai di sini. Semoga ada manfaat buat kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.